Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Seperti biasa, jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih biasa juga, masih sama Mas Ayung dan masih sama aku yang mau nemenin. Susah amat. Nemanin Mas Ayung yang mau cerita nih. Habis yang juga belum tahu mau cerita apa. Betul, Beb, betul. Udah, Beb. Udah dulu gantian. Capek. Baik, tak nyapa kawan-kawan dulu ya, Beb ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada Bro Labib, ada aku juga yang niatnya bakalan ngobrol yang serem-serem ya, Bib. Serem banget. Di acara ngobrolin yang horor-horor. Selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Dan jangan lupa juga Mas Labib pada channel Pak Popo ya. Pak Popo. Komat Kamit ya, Popo dulu ya channel mainan. Oke. Di sana juga menyuguhkan banyak cerita-cerita yang menarik tentunya dengan Mas Labib juga dengan Bang Ogan ya, Bang Ogan ya. Siapa tahu teman-teman pengen nyimak juga, silakan berkunjung di Komat Kamit. Oke, Bib, aku mau masuk langsung ke cerita, Bib. Monggo Mas Ayung. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di zaman dahulu, Bib. Majapahit, Mataram, apa Singosari? Masih zamannya ini, Bib, apa ya namanya, Tarumanegara yang enggak kemarin. Kemarin itu dulunya enggak dulu banget. Jadi ya sekitar tahun 80-an lah. 80-an. Dan lokasinya enggak jauh-jauh. Aku kampungnya di sini, ya aku ceritain anak-anak kampung waktu dulu aja gitu ya. Tapi memang kalau cerita yang lain kan udah banyak disuguhkan. Tapi ada yang bukan kelewat, tapi emang ini sengaja tak pending karena takutnya bosan gitu kan. Lagi-lagi kampungnya Bro Ayung gitu kan. Apakah itu ada kampungnya beneran? Apakah memang kampung itu cuma fiktif? Ya kan. Tapi memang Tumaritis adalah sebutan dan di sana terlewati juga seperti cerita sebelumnya. Jadi dulu itu memang di kampung itu bahkan seharusnya sampai sekarang kalau memang pembangunan gak seperti saat ini masih asri, masih syahdu, apalagi ketika malam tiba gitu, Bib. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau Kabupaten Tegal, kampungku itu pinggirannya banget lah sebelah barat. Artinya kalau memangnya dari kampung aku ada sawah yang masih cakupannya desanya aku gitu ya. Itu kesananya udah Kabupaten Brebes. Udah Kabupaten Brebes. Jadi memang pinggiran kota Tegal. Biasanya kalau pinggiran itu ya memang dapatnya sisa-sisa. Masa sih? Iya, yang paling nggak kesentuh kayak gitu. Kalau misalnya di perbatasan kan seperti itu, Bib. Iya. Tapi ya nggak seperti jarang itu di lobi lah. Iya, nyatanya di kampung juga sering untuk percontohan, untuk sering kali ada pejabat-pejabat pemerintah, baik dari kabupaten, kecamatan. Kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan khusus, entah untuk bahas masalah apa, itu banyak ditempatkan di kampung aku. Karena bukan membanggakan, tata ruang ininya itu lebih rapi, Bib. Artinya aku pernah jalan-jalan di kampungmu, di kampung-kampung yang lain di seputar kabupaten sini, itu rumahnya lebih tabrak-tabrakan kayak gitu loh. Lebih bising, lebih benar-benar semrawut, maaf aja. Tapi kalau di kampung itu semua rumah hampir semua menghadap ke jalan, terpola begitu ya. Nanti kebun di sisi belakang atau sisi samping, tapi runut seperti itu. Jadi kalau buat view enak. Seperti itu, Bib. Nah, tapi ya tadi ya seperti cerita yang sebelumnya, setelah ada di tahun 2000 kurang ada Sungai Kemiri, sungai besar itu yang dulu itu endemiknya pala bruncul. Bruncul adalah semacam dedemit atau penghuni kali gitu ya, Bib. Dengan tampilan kepalanya yang bulat lonjong kayak alien, kupingnya lancip, mukanya tua, matanya agak melotot, kadang-kadang warnanya keabuan begitu. Itu telapak tangannya kayak apa? Telapak kaki? Ada menggelambir kayak ada gininya. Kayak bebek gitu. Iya, ada seperti itunya. Itu pendapat yang kelihatan seperti itu. Nah ini tapi
dengan pernah kali itu kan pohon-pohon yang gede-gede banget itu kan dia tangkap. Oh, kali itu lebar, Bib. Iya. Jadi yang pernah ke sana, kamu pernah ke sana itu kali selebar itu. Dulu itu lebih lebar lagi. Dan pohon-pohon gede-gede banget. Ikannya luar biasa banyak. Nggak kayak sekarang banyak sampah, banyak orang buah sampah industri juga. Itu bisa tangkap begini. Kalau misalnya dari samping sisi kali itu nggak kelihatan kanan kali. kirinya nepung ini. Iya, peteng, gelap. Kalau misalnya siang pun kelihatannya gelap begitu ya. Dan kalau misalnya kita di pinggiran kali mancing di situ atau sekedar nongkrong-nongkrong di bantaran kali, itu adem banget di hari yang sangat terik gitu ya. Tapi setelah ada rencana dulunya mau dibangun jalan atau apa di sisi kalinya terus dikeruk semua pinggirannya, sekarang kalinya seperti itu. Lebih gersang pinggirannya, Bib. Terus ikan-ikan juga berkurang. Dan ikut mungkin ada pembersihan atau apa walaupun, tapi aktivitas mistis seperti kayak kemunculan muncul terus di sungai yang lain itu agak berkurang setelah tahun itu. Kalau dulu aku itu pulang ke Panduan, misalnya pulang dari Panduan tua banget bahasanya ya, pulang dari pramukaan ada ekstrakurikuler kayak gitu, terus nanti pulangnya mungkin mendekati maghrib. Dari ujung masuk ke desa itu lewatnya bantaran kali, pasti ada suara dembleng kayak gitu. Suara ada sesuatu atau orang begitu ya, tapi nyemplung ke air sungai. Debit airnya lebih stabil dulu, Bib, karena memang dalam sekali. Kalau sekarang ada pendangkalan, jadi dembleng ada suara bleger lebih kayak gitu kan, karena beban berat bleger kayak gitu, tapi memang nggak ada wujud. Dan air pun nggak ada riak sama sekali, Bib. Iya. Sama seperti yang aku pernah lihat kayak gitu. Nah sama persis seperti itu. Jadi aku ngelewatin tiga jembatan. Kalau misalnya lewatin jembatan pertama dari lulusan aku tempat SMA gitu ya, SMP waktu itu. Jadi aku lewatin jembatan itu denger di bawah itu bleger kayak gitu, bener-bener kayak orang dewasa yang menjatuhkan diri ke sungai. Tapi kalau misalnya dilihat begini sambil naik sepeda itu nggak ada sama sekali riak air. Sungainya juga masih tenang. Masih tenang. Nanti aku 10 meter belok lagi bantaran kali. Itu kayak ada suara-suara rame gitu. Seolah-olah di bantaran kali itu ada orang ngarit. Itu lagi ngobrol. Ngarit itu nyari rumput ya, lagi ngobrol, atau petani yang garap di pinggiran-pinggiran bantaran kali, entah itu singkong, entah apa itu. Seolah-olah banyak orang ngobrol, tapi ketutupan rimbunan pisang-pisang liar gitu ya di bantaran kali. Nanti nggak lama juga ada suara kayak gitu lagi, blur kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya ditengok sambil naik sepeda, ya udah nggak ada buih sama sekali. Dan itu udah jadi sebuah kemampuan buat kami orang-orang lingkungan situ. Itu udah pasti entah pelakunya si Brunjul itu atau sosok yang lain, yang jelas itu mau dikali. Dan kami orang desa tersebut wis lumrah kayak gitu loh. Udah biasa gitu ya. Seperti aku jalan ke kamu ya Bro Labib, di sini dekat Kaligung. Pasti ada kisah mistis yang endemik di situ. Kita akan berpikir ulang kalau ke sana. Harus tahu ada tata keramanya seperti apa. Begitu pula teman mancing tempatku yuk rame gini-gini. Mau kayak Brunjule katanya seperti itu. Padahal Brunjul nggak makan manusia, ya kan? Karena di golongan lain. Kelalaian orang tersebut lebih utama ya, Bib ya. Tapi sebenarnya aku nggak mau cerita itu, Bib. Angel kan di ngubur. Aku nggak mau cerita itu terus terang. Yang jelas itu sekilas apa ya, suasana desa di tahun seperti tahun-tahun kisaran 80-an. Nah ini akan menceritakan seseorang yang namanya siapa ya, Anto, Bib. Anto wis tahu dong, Bib? Boleh nggak apa-apa? Nah Anto ya, kalau Anton udah pernah. Anto, jadi Anto ini adalah kawan aku, Bib. Kalau aku dari dulu kecil gitu ya, aku anak kedua. Bapak sama ibu udah ini ya kan. Aku tinggalnya sama Mbah Kakung sama Mbak Putri di desa tersebut dengan alam yang semacam itu. Masih banyak di waktu itu tahun 80-an. 80-an aku baru lahir, kali 80 sekian aku baru lahir. Ya mendekati tahun 90-an itu masih banyak. Jadi kalau misalnya keluar malam atau misalnya siang hari itu penduduk itu salah satu misalnya yang kita kenal siapa, itu semalam aku diliatin ini sosok kunti, sosok pocong, genderuwo, kadang-kadang jaga lawung itu yang genderuwo yang versi gede tinggi
itu udah makanan hari-hari gitu loh. Jadi orang Serem itu juga ya. iya, orang itu biasa ngelihat yang seperti itu. Bahkan yang ngisengin ibu-ibu, yang ngisengin apa namanya anak-anak ngaji, biasanya kan orang-orang yang kurang gawean, yang lucu gitu ya kan. Dia itu nyamar jadi pocong, nanti dia sendiri yang lari karena dipocongin nama yang asli kayak gitu kan. Gitu. Itu tahun-tahun tersebut. Nah, di tahun tersebut, aku itu sama sekali bukan pemberani karena satu yang masih kecil, yang keduanya aku memang penakut. Aku punya kakak laki-laki, Bib, tapi Mbah cenderung apapun yang hubungannya sama malam pasti ngajaknya aku. Jadi kalau misalnya habis maghrib, mariban bareng sama Mbah. Itu waktu itu belum listrik, Bib, belum ada listrik masuk. Belum nyampe situ. Iya. Itu nanti sambil nungguin Isya kayak gitu ya, aku sama kakak main. Kalau nggak belajar yang pakainya versinya lampu tempel kayak gitu kan. Dulu serius banget belajar karena guru-guru waktu dulu itu bener-bener. Itu nggak ngomongin guru yang sekarang, tapi semua manual mereka tanggung jawabnya luar biasa, galak tapi masuk gitu loh. Itu kita ada tanggung jawab PR segala macam. Itu baja-bajanya kalau habis baca-baca tilawahnya apa Bib ya? Iya, gitulah. Dibela-belain. Dibela-belain. Kalau kita itu belajar, nanti agak lama sedikit sini cemong Bib. Karena angusnya ini. Iya, pakai lampu minyak gitu. Iya, kalau jauh nggak terlalu kelihatan, kalau deket sini membekas gitu. Ya nggak apa-apa, pagi-paginya cemong-cemongan gitu kan. Itu kita belajar sebentar. Nanti kalau Isya, sholat Isya bareng sama Mbah. Kalau Mas kan udah agak gedean gitu Bib ya. Udah agak gedean, dia lebih ya udah kayak pemuda gitu kan. Tapi kalau habis Isya pasti suruh mijit Mbah. Itu terutama areal kaki, nggak mau Masku mijit, nggak mau, pasti harus aku sampai dia benar-benar tertidur. Itu kadang-kadang mijitin Mbah sangin lamanya. Ini orang nggak tidur. Mas Ayung anak baik-baik dulu ceritanya ya. Kenapa? Nggak ngerasa. Aku baik pun nggak ngerasa baik asik. Emang udah begitu. Tadinya ya beban, tapi karena kebiasaan. Kalau nggak dipijitin malah aku merasa bersalah kayak gitu. Aku salah apa kok Mbak nggak minta dipijit? Ya aku masuk sendiri ke kamar. Dan untuk masuk ke kamar Mbah, kamarku sampingnya itu benar-benar nggak mau aku, Bib, kalau nggak ada izin sama sekali. Ada benar-benar dipakai dulu. Jadi aku nggak pernah tahu isi di kamar itu apa. Cuman kalau aku pas lagi mijit itu dari keremangan lampu tempel itu bisa tahu. Jadi ranjang besi, atapnya dikasih tutupan dari kelambu gitu kelambu sampingnya. Ini apa? Iya, ada anyaman, terpal apalah. Terpal anyaman ya, itu dari bambu. Terus dari situ pun sambil masjid aku bisa ngeliat di meja panjang itu ada buku-buku, ada kadang-kadang kotak apa, kadang buah seperti itu. Nanti kalau aku udah mijit itu ambil buahnya. Buahnya ambil. Kalau ada anggur, kalau nggak ada, kadang lagi mewah-mewahnya anggur gitu kan. Kalau ini buah apa aja ambil sekalian buat Mas. Jadi gitu. Masku tetap dapat jatah walaupun dia nggak mijit. Kadang-kadang aku lagi nggak dapat jatah karena yang dipijit tidur. Nanti Mas yang nagih. Dia gitu. Iya, kan? iya. Aku pengen tinggalin, aku bilang gitu. Lo bisa Mbak tidur gitu. Tapi nanti dia tidur itu habis Isya, ya habis Isya pijitin. Kadang-kadang saking lamanya mijit itu sampai si hidung itu nempel di jempolnya dia. Mijitin saking, aku juga ngantuk Bib. Jadi nempel begini, nanti kerasa-kerasa bangun. Kalau jempolnya getuk-getuk kayak gitu, baru astagfirullahaladzim. Aku ngantuk ketiduran di situ kan. Nanti baru wis kata dia begitu, udah sana belajar, sana baru aku belajar lagi Bib. Padahal dia nggak pinter ya Bib jadinya, tapi belajarnya tenanan banget ya dulu. Akhirnya apa? Itu beliau tidur, aku belajar. Kadang nonton TV itu kan pakainya aki ya Bib. Kadang-kadang itu saudara-saudara tetangga itu pada ngumpul di situ nonton. Nanti aku lelah, aku tidur. TV tanggung jawabnya Mbah. Ya Mbak yang perempuan, nanti yang matiin dia setelah orang-orang itu pada keluar, pada pulang ya gitu. Nanti tengah malam pasti Mbak bangunin aku. Pasti bangunin aku. Bangun. Katanya, Mbak ngantuk banget. Nanti pancingannya ada. Ngambil ikan apa enggak? Katanya gitu. Dengan dia aku langsung kayak gitu. Aku senang banget ikan dari dulu, makanya sekarang aku senang mancing. Jadi Mbah itu nambur
nambur ikan. Jadi bikin pasangan pancing itu di pinggir kali gede. Kayak gitu, Bib. Kadang-kadang di sawah, di galengannya itu dulu yang namanya gabus, yang namanya lele itu bener-bener gede-gede banget. Kalau sekarang gabus gede ya paling segini, nggak ada monster. Kalau dulu bak yang gede lebar itu aja bisa nekuk kepala ketemu buntut, saking gedenya, Bib. Lumayan gede ya dulu. Iya, dulu mungkin aku tinggi-tingginya sekitar mungkin usia kelas 4, kelas 5 itu bawa kepala gabus itu ditenteng begini, ini masih ngengser, tak bawa kayak gini angin beratnya, Bib. Gede banget dong kalau gitu Gede ya. banget, luar biasa. Nanti aku kalau misalnya Mbah ngomong, aku ngantuk banget, yuk ambil ikan. Emang masang, Mbah. Jadi pakainya kodok, pakai kodok pancet, ditambur, ditancepin di pinggir-pinggiran, dikasih jarak begitu. Sebenarnya Mbah karena dia perangkat desa, mungkin dia ada tanggung jawab buat ngontrol lingkungan. Akhirnya nggak langsung ke kali, pasti muter desa dulu. Nah disitulah penampakan hal-hal aneh itu sering terjadi, Bib. Terkadang aku ditemuin sosok-sosok seperti anjing, tadi tumpuk-tumpukan berubah jadi orang kayak gitu. Sama kayak gitu, Mas. Iya, itu di depan kita jalan, misalnya ketemu gang kecil kayak gitu ya, itu tek, kelihatannya anjing yang versi herder itu loh, yang hitam. Melet begitu, Bib. Aku kan langsung takut, ngumpet di belakang sarungnya Mbah Rapapa katanya. Terus dia ngomong, kayak nggak tahu aku siapa katanya begitu. Nanti numpuk kayak jadi sosok baru pes. Kayak gitu, Bib. Jadi Mbah emang juga bukan orang sembarangan ya maksudnya. Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Aku Ya kita juga jadi bukan ngomong. Ya mungkin daripada lari malu sama cucunya kan begitu, Bib. Mungkin kayak gitu kan. Terus nanti kalau misalnya lewatin dapuran bambu itu dekatnya makam, itu jalan kecil lagi, tahu-tahu bambu itu mendiung kayak gitu. Bambu itu jatuh di depan kita, nyiurnya ujungnya di depan kita. Terus aku kan takut ya, aku langsung takut, berloncat ke belakang, pegangan kayak nyerimpungi gitu, orang nyerimpungi orang jalan. Dia berhenti, nggak usah takut, kenapa? Bisa tiba dewek Mbah, kok tiduran sendiri, orang bambu kayaknya dapuran tengah, kok bisa turun sendiri begitu? Akhirnya dia jalan 1-2 langkah, ujungnya dipegang, diikat, Bib, ujungnya diikat, set, kayak gitu. Bangun lagi, bangun lagi. Nanti besok ya kita lihat kayak gitu. Itu pernah terjadi pas Jumat, pas malam Jumat Kliwon persis. Kemudian paginya aku nggak tahu Mas berangkat sholat Jumat atau enggak. Aku sama dia sih, sama beliau berangkat sholat Jumat jalan kaki. Ya masjid yang sekarang, tapi masjid sekarang kan udah dibugar. Itu lewat bantaran kali kecil. Itu nanti berhenti di dapuran yang semalam diikat itu. Nanti nengok Mbahku ke atas, dileng kayak lihat itu Apa maksudnya? ya itu bambunya itu ada ikatannya sendiri. Itu tempatnya pas di tengah, Bib, dapuran tengah. Logika nggak bakalan bambu itu turun lingu begitu. Tapi itu di dapuran tengah, ujungnya ada ikatannya. Yuk sembayang Jumat, pas pulang lagi mampir ke dapuran bambu itu. Nanyanya sama aku, mau diambil apa enggak, katanya begitu, Bib. Apa aneh Mbak? Aku kan nggak ngerti. Iya. Apa aneh? Ya, kue sih neng pring itu yang ada di bambu. Emang apa? Ya gaman, kata dia begitu. Mau apa enggak? Kalau mau tak ambilin buat kamu. Gitu. Pusaka gitu, semacam pusaka. Ya semacam pusaka atau semacam. Aku ngomong, aku orang perlu. Aku pengennya jajan. Kecil aku pengennya jajan. Tuku mie Mbak, tuku mie katanya. Ya nanti kalau mie itu dulu itu mie ayam aja lewatnya mungkin seminggu sekali, Bib, situ, Bib. Karena emang jauh kan, jarang gitu jajanan kayak gitu. Akhirnya apa? Baru ngomong kayak itu, nengok lagi ganti arah nengok, aku ngeliat udah nggak ada, Bib, ikutan itunya. Bener-bener kayak lepas sendiri kayak gitu loh. Ya wis, kata dia begitu. Nah, mau di ini, Bib. Oke, lanjut Mas Ayo. Sampai mana ya, Bib, tadi? Tadi sampai bambu itu. Bambu itu kemudian berdiri lagi ya. Habis sholat Jumat, aku pulang sholat Jumat milikin sama Mbak. Ternyata nengokin ke atas kan, setelah ganti pandangan aja udah ikatan itu muncul. Dan bambu itu yang unik, dia itu seperti yang aku lihat kayak nggak
nggak ada caranya apa ya Bib ya, nggak ada ininya, lurus aja gitu. lurus lempeng doang. Bambu itu benar-benar beda sama yang lain, dia jadi cuma lurus doang begitu Bib. Kayak gitu. Dan hari berikutnya ketika aku main sama temen, kebun itu juga dekatnya kebun mangga, kita nyari mangga, itu ada nyanyiannya juga supaya cepat jatuh, mitos yang jelas ya. Iya. Unta-unti kedebuk, unta-unti kedebuk, sing gede dibebek. Ya, emang jatahnya jatuh, emang pada matang. Iya. Tapi kan dulu memang diyakini seperti itu. Kadang-kadang nggak ada angin pun jatuh. Mungkin doa kan. Itu di situ dekatnya itu. Nengok ke situ nggak ada bambu yang jenis itu. Maksudnya emang semua itu ada ini semua, rantingnya semua. Itu sekilas Bib. Ini nggak mengkhususkan satu cerita ya. Aku ngisain zaman kecil, seru-seruan dulu. Pernah satu malam aku dibangunin, tapi ternyata beliau nggak ngajak aku buat jalan-jalan keliling kampung. Dulu itu namanya gelandung Bib di sana. Gelandung apa? Ya jalan keliling kampung, ngeronda lah, tapi nggak ada tim, keinginan sendiri gitu, karena dia perangkat desa. Kemudian nanti biasanya ketemu sama bapaknya Protomi, mbahnya, dia kan mbahnya lurah Bib. Gitulah. Akhirnya satu malam aku dibangunin lagi, tapi ini nggak ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Dibangunin nggak ada embel-embel nggak ada embel-embel dia pengen ngambil ikan atau apa kan. Tapi tahu-tahu aku dibangunin, ayo melu nemburi, ayo ikut ke belakang rumah. Itu kebun luas banget Bib, kebunnya beliau sendiri dulu. Nah ini nanti ke belakang, ayo ke belakang itu ada pawon, ada dapur yang semuanya itu dari bambu pagernya. Itu di sana. Ya masih ngantuk nyampe diraup-raupi, celananya SD Bib, nyeker. Itu kan angel perembetan, tapi kan karena memang perembetannya karena pegang-pegangan begini, karena emang ngantuk. Tapi kalau nggak ngantuk, walaupun gelap pun matanya udah biasa gelap kayak gitu, nggak bakalan nabrak. Karena dapatin mbak itu lagi, itu ada api di belakang lundung-lundung kayak gitu kan, tapi nggak gede. Lagi ngapain sih bunyi petek kayak gitu loh. Katanya dia itu lagi bakar pulut lem. Iya. Lem dari ini getahnya nangka. Getahnya nangka. Jadi dia bikin kayak semacam bambu itu dibikin seperti ini Bib. Lacur-lacur begini, nanti dikasih buletan. Nah ini kebanyakan ini nangka, pulut nangka gue. Nah itu kan keras, dibakar itu biar lengket. Ternyata dia mengambil burung. Itu kalau tekukur, kadang-kadang burung-burung dia sukanya yang kayak gitu, yang tekukur, yang ya perkutut gitu kan. Tapi kalau yang ketilang, terus burung-burung sekarang yang udah laku dijual itu tinggal segini aja ada Bib. Tinggal gini, kayak gitu loh. Saking masih banyaknya burung dulu. Itu saking mudahnya. Tapi untuk yang jenis-jenis tadi, dia itu harus pakai galah, disambung tadi bambu yang ada di mulutnya. Kemudian, ya ini tadi Bib. Aku itu ikutin mbah. Banyak burung, mbah. Kamu ambil burung apa sih? Ada perkutut. Di sana aku lihat ada perkutut. Duduk ding, ada tekukur. Lah kan udah banyak. Maksudnya aku repot Bib. Soalnya yang ngerawatin burung ya aku, nggak bisa main. Maksudnya ya itu tadi malam, bukan ini menyesal sih, aku senang sekarang kalau mengingat hal itu. Jadi kalau misalnya pulang mau berangkat sekolah harus memastikan burung-burung itu yang banyak jumlahnya itu dikasih makan, airnya ada yang dijemur, kontrol terus masalah burung. Mas nggak mau ya gitu loh. Jadi mesti Mas Ayung ini. Iya, kalau misalnya nambah burung berarti nambah kerjaan. Belum lagi yang kena pulut itu, yang kena lem itu harus dicabutin. Dia nih pakai minyak satu-satu biar bersih, kayak dicabut ya kasihan. Akhirnya apa? Satu malam itu ada burung. Aku nggak ngerti itu burung apa. Mungkin agak beda ya. Tak tekukur, perkutut ya terlalu gede. Manuk kayak itu burungnya. Jadi pakai baterai yang baterai 6. Senter yang baterai yang stainless, dicorotin begini. Sekali nyorot nggak boleh ngedep. Kalau dia berhenti, burung terbang Bib. Jadi langsung dep, udah anteng. Jadi aku suruh megangin, dia lagi nyambungin gala yang panjang. Itu untuk anak kecil, berat, bambu walaupun kering.
Itu nanti dia tuh nyorotin tak ganti, aku suruh nyorotin tangannya udah dipasin begini ya, tep langsung pas burung gak boleh bergerak, orang ngantuk, baterai buat anak kecil itu berat banget baterai itu Bib. Goyang aja, goyang kayak gitu, jangan goyang. Aku berusaha buat fokus, nanti dia itu ngerakit ini ya alat tadi buat nyokok ke atas begitu Bib, buat nyokok ke atas pas di burungnya, nanti burungnya nggak bisa ini, nggak bisa terbang. Dia nanti bisa diambil burungnya, dibersihin dulu itu kan yang lengket-lengketnya. Nah malam itu ada yang aneh begini, Mbak itu suruh aku megangin ini santer ya kan, nggak lihat ada burung Bib, nggak lihat ada burung, jadi cuman aku nyenterin apa, ada mangga karena itu pohon mangga kan, ada rantingnya kecil. Gue ning ranting sing tugel. Jadi ranting ada putusannya, ada ranting putus di situ loh. Dan ranting itu nggak gede, yang lain gede semua. Timba. Leh bocah matanya isi turu, katanya matanya masih ngantuk, masih tidur. Lah kowe manuk itu perkutut Bib, ada di situ. Jadi udah dari berapa hari diincar terus sama Mbak. Moninnya melung, bunyinya itu bener-bener enak banget kayak gitu. Timba enggak lihat aku, suruh nyanterin ke situ. Oh maksudnya apa kayak gitu kan, nggak ada Bib gini disanterin tak goyang aja. Daning mono bukan ke situ, itu di atas pas di ranting. Nanti itu kecil cinta kok ya Mbak. Iya itu yang kecil. Tak santerin begini nggak ada apa-apa. Ini mau ngapain gitu. Tahu-tahu dia ngerakit begitu. Aku ngeliatin Bib, ini udah goyang kemana-mana kan. Dia ngerakit pas, yo wis akhirnya dia diriin ini ya kan, galanya dipasin kadang-kadang ya 10 meter 9 meter kayak gitulah tinggi Bib. Begini ada Bib burungnya tadi tuh nggak ada, petak kucek matanya gitu loh. Kadang tuh ngelihat ke bawah lagi nggak ada lagi, tapi ada kayak gitu. Yang aneh pada saat udah kena begitu ya, kena kon, alhamdulillah kata dia kena. Si burung itu kalis tapi lengket, angel banget ya. Harusnya kan lengket begitu kan, banyak bulut-bulutnya yang nempel di itu kalis. Burung itu kalis Bib, burung itu kalis tapi berhasil diambil, disayang banget sama Mbak. Ini syariatnya aja katanya dia begitu. Nah udah diambil, kita masuk ke dalam, baru dibersihin Mbak, nggak dibersihin, enggak, kita apik bersih, langsung bunyi Bib, ditaruh kandang kayak udah dipersiapin semuanya. Nah itu malam Jumat Kliwon akhirnya dinamain Kliwon. Burungnya dinamain Kliwon. Dan itu kalau misalnya dia pulang balai desa, baru kelihatan orangnya itu, sepedanya itu turun dari sepeda langsung kayak gitu sama dia. Ya itu tak kasih makan aku tiap hari. Beliau meninggal Jumat juga, burungnya ikut meninggal juga. Aku nggak berani ngomong mati walaupun itu makhluk ya, tapi udah sayang kayak sama keluarga. Dia dulu pernah ngalang-ngalangi rumah samping kebakaran, pakai sayapnya gini keluar dari kandang walaupun terkunci, tapi udah di situ. Jadi angin itu ke rumahku dari rumah samping, angin itu siapin balik begitu, ditampak begini, orang lihat semua. Banyak yang lihat Mas. Iya, nyampe dulu itu mau ditukar sama orang jauh gitu ya, Supra yang motor keren-kerennya Supra, motor Honda ya. Itu aku udah ngiler banget. Pulang sekolah ada Supra, masih ada plastik yang ada peletekannya itu Bib. Iya. Plastik yang ada peletekannya itu kan, motor siapa Motornya kok, motor kamu katanya. Udah bahagianya luar biasa. Aku masa dibeliin motor. Apa iya Mbak kamu ngomong-ngomong. Surprise aku karena prestasi atau apa kan. Serius Ya serius, itu motornya kamu. Tapi tolong apa? Mbah dibujuk, main manuk kayak aku, main burungnya buat saya. Waduh, itu mah nggak bakalan gagal lagi Bib. Dalam hati, jangankan motor gitu, Mbak nggak bakalan mau kalau udah sayang sama peliharaan kayak gitu kan. Nggak sampein be gitu. Emang bisa nih, nggak bakalan mau Mbak kayak itu. Wah belum dicoba, tetap aja dia ngobrol pulang balai desa, ngobrolnya nggak mau Mbak. Alasannya apa kata Mbak? Ya udah sayang aja. Dia tuh nggak pernah sesuatu yang walaupun dalam kacamatanya kayak dalam mataku gitu, kacamatamu, kamu kan kacamata. Dalam pandangan aku sesuatu itu mistik. Dari tetangga mistik, dia selalu penalarannya dohir, nggak mau mistik-mistikan kayak gitu, nggak seneng cerita mistik. Makanya mungkin
kalau misalnya Mbak ngeliat aku ngobrolin yang horor-horor, ya iki Mbak nge-sharing aja, bukan berarti aku nurunin sampean, nggak mau nyeritain yang mistik kayak gitu. Di malam itu ada kejadian aneh ketika di luar tadi ya burung itu ada dan enggak. Jadi tetangga itu juga ada yang ngambil burung, Bib. Burung yang Mbah? Bukan, di kebun itu. Sama gitu. Nah, iya ngambil burungnya gitu, atas. tapi yang aneh burung itu di bawah, perkutut itu ada di bawah, ya kan, dan di depan rumah sendiri itu masih lengket sama kebun itu, masih tempel sama kebun itulah, karena ada yang ngomong itu orang tua juga, nah yang lebih tua lagi, sebut saja namanya kaki pingi, dia bilang gitu, oh usah dicukut, jangan dicukut, kamu nggak mampu kalau yang itu katanya, gitu, kamu nggak mampu, akhirnya karena memang dia memaksakan diri pakai cepon itu loh, cepon yang bakul nasi tapi yang bukan yang panjang, ditongkrop begitu brok kayak gitu. Kemudian akhirnya kan, wis ambil kalau kamu nggak percaya, diambil begitu Bib, dirogoh begitu, tai Bib, tahu terjadinya Bib. Kok segitu ya? Angel Bib, jadinya tai Bib. Jadi wah, tuningnya yakin itu dia luar biasa kan. Aku kan udah ngomong kayak gitu. Kalau itu jadinya itu, untung jadinya tembelek katanya. Kalau jadinya ular gimana? Jadi itu yang ngomong jangan ngambil itu. Dia pernah ngalamin hal yang sama. Tapi itu waktu itu malingnya jadi 2 kali. Jadi yang pertama dibuka tutup jeponnya itu jadi ular, Bib. Lingkar doang sih. Yang keduanya kena lagi jadinya tembelek, jadinya tai orang. Akhirnya mungkin bukan milik atau apa. Lah orang itu ngomong, nek kae, ya sebut aja nama, Mbak nggak mau sebut namanya siapa. Kalau itu memang miliknya, dia mah udah jadinya begitu katanya begitu. Udah jadi burung ya burung. Itu pas bareng sama itu, Bib. Jadi bisa jadi ini hanya tipuan doang, Bib, yang pertama. Entah orang sih ngomongnya itu ya ada katuranggan lah, nggak tahu dari terah mana ini burungnya yang paham dan mengerti tentang burung itu. Seperti itu. Tapi orang itu yang megang tembelek itu meriang, Bib. Malam itu meriang. Dan meriangnya sembuhnya itu berarti habis sholat Jumat itu kan ya. Akhirnya dia itu ke rumah Mbah. Kamu siapa ya minta syariat. Iya, syaratnya apa? Ya sudah cakit demek si kliwon, nyatak si demek si kliwon, pegang aja kliwon, kali aja mending itu. Nggak tahu dilalai Bib, waras kayak gitu habis itu. Yang juga ada unik juga ya. Iya, jadi ya bukan apa-apa, ini cuman di kali ini jadi sini kita cerita tentang ulik masa dulu sekarang ya. Kalau sekarang mungkin orang lebih pikirnya terbuka, banyak orang ngaji di sana sini, banyak alam muda banyak yang ditumbuhin sama rumah-rumah. Cerita misteri tetap ada, tapi nggak sesenter dulu. Dimana kita jalan bisa ngeliat pocong, ngeliat ini, ya kan. Bahkan yang nggak ngeliat pun tinggal megang begini, ngeliat. Kalau sekarang dipegangin, dipentolengin aja masih nggak juga. Nggak tahu. Ya, dan dulu begitu banyaknya burung kita mau ngambil, tinggal di belakang, tinggal begini, bener pakai tangan. Kalau sekarang gereja aja susah. Burung gereja, burung perit aja susah. Ya gitu, tapi mau apa dikata, paling nggak lebih bijak lagi lah untuk ngambil yang seperti itu. Kalau pengen pulang kampung atau di mana tempat masih kelihatan asri, masih ada suara burung. Ya paling nggak, kalau nggak ya ditaruhin HP biar kelihatannya ada burung gitu. Jauhnya. Itu aja Bib ceritanya, Bib. Oke. Makasih Mas Ayong ceritanya. Ini menarik juga. Ini tentang tempo dulu dengan keasrian alam yang nuansa kampung yang nggak bisa ditemuin kayak kalau sekarang ya. Itu udah nggak bisa ya. Betul. Emang beda jauh lah pokoknya. Oke, makasih kawan-kawan semua yang sudah mantengin di channel Ngobrol. Kita nggak pakai lama, mungkin sekian. Nggak mungkin, ini mungkin terus ngomongnya nih. Oke, sampai jumpa di Ngobrol berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.